Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Muhammad ibn Abdullahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk menceritakan cerita orang-orang terdahulu, cerita-cerita yang sekarang, karena di dalam kisah, di dalam cerita ada inspirasi, ada uswah, ada ketauladanan, ada pelajaran yang bisa diambil. Oleh karena itu, perintah Allah faqsusil qasas, ceritakanlah cerita-cerita, bukan dengan tujuan hanya sekedar kita menghabiskan waktu untuk mendengarkan sejarah, tapi untuk menjadikan kita sebagai orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari sejarah yang telah berlalu dan bisa menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang mencintai dan mengikuti mereka, para pahlawan dan para ulama dan para mujahidin dan para orang-orang soleh. Ada sebuah kisah yang banyak orang tidak tahu, banyak orang tidak pernah mendengarnya. Kisah seorang yang sangat besar, seorang yang sangat agung, seorang yang sangat mulia, seorang yang sangat pemberani, seorang yang berhasil melakukan sesuatu yang besar untuk agama ini. Bahkan para ulama mengatakan dia seperti Al-Khalifah Umar bin Khattab, seorang penguasa yang adil, seorang sultan yang adil. Imam As-Subki mengatakan ada dua sultan yang adil. Yang pertama adalah Salahuddin Al-Ayyubi, yang kedua adalah tokoh kita ini. Kemudian raja yang adil yaitu Nuruddin Zenki, dan keadilan mereka bahkan disamakan dengan keadilan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu oleh sebagian orang. Tokoh kita kali ini bernama Mahmud ibnu Sabaktakin. Mahmud ibnu Sabaktakin. Mahmud ibnu Sabaktakin al-Ghaznawi berasal dari Madinah atau dari kota Ghaznah. Beliau berasal dari Turki dan beliau hidup pada tahun 300-an, 360-an, dilahirkan pada tahun kurang lebih seperti itu. Kemudian dari kota Ghaznah yang ada di Afghanistan. Al-Imam Mahmud ibnu Sabaktakin adalah seorang sultan. Kemudian beliau adalah seorang yang sangat bijaksana. Beliau adalah seorang yang cerdas, yang pemberani, dan beliau adalah seorang ulama. Jadi selain beliau penguasa, sultan, panglima perang, tapi beliau juga seorang ulama. Bahkan beliau mengarang kitab dalam masalah fikih yang di dalamnya ada sekitar 60 ribuan masalah. Al-Imam Mahmud ibnu Sabaktakin tadinya bermadhab Hanafi, Abu Hanifah, kemudian berubah menjadi madhab Asy-Syafi'i dan menjadi pengikut madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Mahmud ibnu Sabaktakin adalah seorang pangeran. Sebelumnya ayahnya adalah seorang raja. Ayahnya bernama Al-Takin. Beliau mendapatkan kerajaan, dan ketika mendapatkannya tidak mendapatkan dengan peperangan, tapi mendapatkan dengan takdir Allah. Akhirnya orang-orang menyuruh dia, menjadikan dia sebagai raja, akhirnya dia menjadi raja. Pada saat dia menjadi raja, ayahnya ini mulai menyebarkan Islam di banyak daerah. Kemudian ayahnya ketika akan meninggal dunia memiliki dua orang anak. Yang pertama bernama Mahmud, tokoh kita, pahlawan kita yang akan kita kisahkan ceritanya, dan yang kedua bernama Ismail ibnu Sabaktakin. Ismail ibnu Sabaktakin ketika ayahnya meninggal sedang berada di dalam kota. Adapun Mahmud, sang kakak, sedang ada di luar kota. Ketika ayahnya meninggal, maka dia harus mengangkat putra mahkota sebagai raja agar tidak terjadi kekacauan. Maka diangkatlah Ismail sebagai pengganti daripada Mahmud. Mahmud mendengar berita tersebut, kemudian Mahmud langsung datang ke tempat adiknya Ismail
Dan kemudian Mahmud berkata kepada sang adik, ayah kita telah meninggal, maka kita bagi dua kerajaan ini dan kita warisi bersama. Kemudian Ismail mengatakan tidak. Ya, Ismail tidak mau. Mahmud melihat bahwa Ismail tidak bisa memimpin negara karena memang Ismail adalah orang yang lemah, orang yang tidak punya kecakapan di dalam memimpin. Kemudian akhirnya Mahmud membuat pasukan untuk menyerang adiknya Ismail. Maka di situ terjadilah peperangan antara pasukan Mahmud dengan pasukan Ismail, dua orang kakak beradik ini. Kemudian Mahmud ibnu Sabaktakin berhasil memenangkan pertempuran dan berhasil merebut tahta kepemimpinan dan kerajaan dari adiknya Ismail. Kemudian beliau mulai mendirikan kerajaan Ghaznawiyah, kemudian memaafkan adiknya Ismail dan memberikannya beberapa tempat. Namun Mahmud berpikir bahwa di dalam peperangan yang ia lakukan dengan adiknya, dia mengatakan bahwa dia telah melakukan sebuah kesalahan. Dia telah menumpahkan darah sesama umat Islam, perang saudara. Maka di sini Mahmud merasa bersalah. Kemudian beliau bertaubat rahimahullahu ta'ala. Dan dia mengatakan, aku harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh orang lain untuk supaya Allah mengampuni dosaku dan menghapus kejelekan dan dosa yang aku lakukan. Dosa apa yang beliau anggap besar dan beliau bertaubat darinya, yaitu dosa mengajak umat Islam memerangi sesama umat Islam. Maka di sini akhirnya Mahmud ibnu Sabaktakin kemudian mulai membuat pasukan besar untuk memerangi orang kafir. Karena beliau kemarin memerangi orang Islam, maka dia ingin memerangi orang kafir sebagai bentuk taubat dan penyesalan atas yang pernah ia lakukan. Di sini beliau mulai membuat pasukan besar, kemudian beliau berpikir ke arah mana dia akan bergerak. Nah, akhirnya pikirannya tertuju ke arah India. India adalah daerah yang tidak diketahui oleh orang Islam. Yang orang Islam itu dari mulai zaman sahabat Nabi SAW takut untuk mendatanginya. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal India, tidak mengenal daerah-daerah India, dan tidak pernah masuk ke India, sehingga mereka takut. Sayyidina Umar bin Khattab takut nyawa umat Islam hilang. 8.000 pasukan yang dipimpin oleh Amr bin Al-As ketika akan bergerak maju setelah menaklukkan Mesir dilarang oleh Sayyidina Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab takut nyawa pasukan Islam hilang melayang tanpa pertimbangan dan tanpa perhitungan yang jelas. Begitu juga saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjabat, beliau pun sama mencegah untuk bergerak pasukan Islam lebih luas agar tidak melayang nyawa para prajurit Islam dengan sia-sia. Nah, akhirnya sang sultan yaitu Mahmud ibnu Sabaktakin mulai menyiapkan pasukannya dan mulai berpikir untuk menyerang India. Kemudian beliau mulai menyiapkan pasukan dan mulai masuk ke daerah India untuk menyebarkan agama Islam. Dan di sana ketika mulai masuk ke tempat-tempat di daerah India, dia mendapati satu keajaiban, keanehan. Keanehan yang dia dapati adalah di sana banyak sekali patung-patung yang disembah. Jadi patung itu jumlahnya bukan satu buah, tapi banyak sekali, ratusan bahkan ribuan patung di mana-mana berserakan. Sabaktakin tentunya atau Mahmud bin Sabaktakin kemudian mendapatkan perlawanan dari orang-orang India, dan sebelumnya memang sudah ada peperangan antara orang India dengan kerajaan Ghaznah, kerajaan yang dipimpin oleh ayahnya. Sebenarnya zaman ayahnya sudah ada peperangan antara dia dengan antara ayahnya dengan orang-orang India. Kemudian As-Sabaktakin mulai masuk ke daerah India dan mulai memerangi daerah tersebut dan berhasil merebut kota
beberapa kota di antaranya kota Kashmir dan kota-kota lainnya. Kemudian ketika beliau mengalahkan orang-orang India, ada seorang raja yang bernama Jibal, ya, Jiubal. Maka raja tersebut adalah raja yang terkuat di India, mulai melawan Mahmud Sabaktakin, dan akhirnya dengan izin Allah, dengan tawakal dan juga dengan pertolongan Allah, Sabaktakin berhasil menghancurkan Jibal, dan Jibal pun bisa ditaklukkan. Kemudian ketika As-Sabaktakin menaklukkan seluruh kerajaan India, menaklukkan seluruh daerah India atau sebagian besar daerah India, maka di sini orang India mengatakan ketika dia menghancurkan patung-patung mereka, mereka tidak peduli. Mereka mengatakan semua yang terjadi adalah karena Sunamat marah kepada kita. Karena Sunamat marah kepada kita, maka akhirnya kita kalah. Ini perkataan orang-orang India. Di sini Subaktakin mendengarkan perkataan tersebut, kemudian Mahmud bin Subaktakin mulai bertanya, siapa Sunamat? Kenapa mereka mengagungkan Sunamat? Ternyata setelah diselidiki, Sunamat adalah nama patung besar di India pada saat tersebut. Patung itu sangat besar. Patung itu tempatnya sangat jauh. Kemudian patung tersebut dijaga oleh 1.000 orang Brahma atau 1.000 orang pendeta Hindu. Dan patung tersebut setiap hari dijaga 1.000 orang pendeta dan 500 orang penari perempuan. Mereka menari di situ. Kemudian para Brahmawan ada di situ. Sekitar 1.500 orang tidak pernah lenyap, tidak pernah hilang dari tempat tersebut. Dan setiap hari diambilkan air dari sungai Gangga, sungai yang suci di India. Sungai Gangga, sungai yang suci di India, dan jaraknya adalah 2.000 km lebih, 2.200 meter kurang lebihnya. Dan setiap hari mereka selalu bergantian untuk membawa air ke Sunamat. Dan mereka mengagungkan Sunamat dengan pengagungan yang luar biasa, dan mereka memiliki akidah atau kepercayaan bahwa Sunamatlah patung yang mematikan dan patung yang menghidupkan. Dan Sunamatlah yang memerintah seluruh patung yang ada. Kalau patung-patung yang lain tidak taat kepada Sunamat, maka Sunamat akan marah dan akan menghancurkan patung-patung tersebut. Maka ketika umat Islam mengalahkan mereka, mereka menganggap ini karena Sunamat marah kepada mereka. Ketika mendengar hal tersebut, Al-Imam Mahmud ibnu Subaktakin langsung menyiapkan pasukannya untuk menyerbu patung tadi. Beliau tidak lagi menghancurkan patung-patung yang ada yang ditemui, tapi membiarkan patung-patung tersebut dan pergi ke As-Sunamat. Dan perjalanan sangat jauh dan resiko sangat tinggi, karena ini adalah pertempuran hidup dan mati antara orang-orang Hindu India dengan orang-orang Islam yang dipimpin oleh Mahmud ibnu Subaktakin. Pergilah Mahmud dengan pasukannya, ya, menyeberangi sungai Gangga. Tidak ada jembatan, tetap beliau membuat jembatan sementara, kemudian beliau menyeberang berbulan-bulan lamanya sampai datang di tempat tersebut. Kemudian terjadilah peperangan yang luar biasa besar, yang korbannya ada sekitar 50.000 orang, ya, dari pihak India 50.000 orang yang tewas pada saat itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan yang gilang gemilang kepada Al-Imam Mahmud ibnu Subaktakin, dan akhirnya Mahmud berhasil memenangkan pertempuran dan berhasil sampai ke tempat Sunamat. Di tempat Sunamat, orang-orang tersebut mengatakan jangan menghancurkan patung tadi. Mereka memohon untuk tidak menghancurkan patung, dan mereka ingin membayar jizyah, membayar uang, asal tidak dihancurkan patung tadi. Kemudian Al-Subaktakin bermusyawarah kepada panglima-panglima perangnya dan bertanya, apa yang akan kita lakukan dengan patung ini?
Ya, jadi patung tadi bukan bentuknya seperti patung, tapi seperti batu, batu yang besar yang disembah oleh orang-orang India pada saat itu. Kemudian orang-orang atau panglima perangnya mengatakan sebaiknya kita mengambil uang dan kita pergi, tidak usah kita menghancurkan patung tadi. Kemudian Mahmud ibnu Sabaktakin mengatakan, aku akan istikharah dan aku akan memutuskan besok. Besok harinya dia mengatakan, kalau nanti hari kiamat aku dipanggil oleh Allah sebagai penghancur patung, itu lebih aku sukai daripada aku dipanggil sebagai pengambil jizyah. Akhirnya beliau memerintahkan untuk menghancurkan patung Sunamat, dan ternyata di bawah patung tersebut ada banyak uang, ada banyak harta benda yang ditanam, yang dikuburkan oleh orang-orang Hindu pada saat itu, dan itu menjadi ghanimah rampasan perang bagi umat Islam. Ya, ternyata yang dirampas, harta rampasan perang tersebut lebih besar daripada jizyah yang akan diberikan oleh mereka. Kemudian As-Sabaktakin menghancurkan Sunamat, kemudian berkata kepada orang India, orang-orang Hindu di sana, lihat, Sunamat telah dihancurkan, kira-kira apa yang akan terjadi padaku? Orang-orang menganggap bahwa Sabaktakin, Mahmud akan hancur lebur pasukannya karena menghancurkan patung terbesar mereka. Namun ternyata Mahmud ibnu Sabaktakin berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada masalah yang menimpa beliau. Pulang Mahmud ibnu Sabaktakin dengan kemenangan yang gilang gemilang, dan beliaulah yang disebut dengan Fatihul Hind atau penakluk India. India adalah sebuah negara yang sangat besar, ya, dan jumlah penduduknya berjumlah 1 miliar, dan disitulah umat Islam yang terbesar di dunia. Umat Islam terbesar di dunia ada di India, dan ketika kita sebut India, yang dimaksud dengan India adalah seluruh negara India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka pada saat ini terpecah-pecah, tapi dulu semuanya termasuk ke dalam bagian India. Bahkan kekuasaan beliau sama seperti kekuasaan Sayyidina Umar bin Khattab, ya, seperti perkataan sebagian ulama mengatakan bahwa kekuasaan dan daerah yang berhasil beliau taklukkan sama seperti daerah yang berhasil ditaklukkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antara kisah dari salah satu keberanian dan keadilan beliau adalah pada saat seseorang atau rakyat biasa mengatakan bahwa keponakannya melakukan perbuatan jelek, memperkosa wanita, maka beliau dengan mendatangi orang tersebut dengan tangannya sendiri sambil membawa pedangnya. Kemudian ketika benar dia melihat dan menyaksikan bahwa keponakannya melakukan tindakan yang memalukan tadi, maka beliau membunuhnya dengan tangannya sendiri setelah meminta kepada pemilik rumah untuk mematikan lampu. Kemudian setelah membunuhnya beliau meminta segelas air. Ketika ditanya, kenapa engkau mematikan lampu dan kenapa meminta air? Maka dia menjawab, aku mematikan lampu agar aku tidak mengasihani keponakanku, dan aku mengambil air dengan tujuan meminumnya karena aku sangat haus, karena aku telah bersumpah kalau aku tidak akan pernah minum air sampai aku datang untuk membuat perhitungan pada ponakanku yang melakukan perbuatan memalukan tersebut. Pada zamannya Al-Imam Mahmud ibnu Sabaktakin melarang seluruh perbuatan maksiat. Beliau melarang minuman keras, beliau melarang perjudian, beliau melarang perzinaan dan sebagainya. Itu dilarang dengan sangat keras pada zaman beliau rahimahullahu ta'ala, seorang yang sangat adil. Namun tentunya setiap orang yang ada di dunia ini akan meninggal dunia ketika Allah telah menetapkan ajalnya. Setelah melakukan kurang lebih sekitar 17 jihad melawan orang-orang kafir India yang selalu mengganggu umat Islam pada saat itu, akhirnya India berhasil ditaklukkan oleh umat Islam, dan Islam di India berhasil memimpin sekitar 800 tahun berkat
perjuangan dan penaklukan yang dilakukan oleh Al-Imam Mahmud As-Sabuktukin. Sekarang umat Islam di India adalah umat Islam yang terbesar di dunia. Ya, kemudian umat Islam jumlah yang terbesar kedua ada di Indonesia. Tapi yang paling besar jumlahnya ada di India sampai detik ini. Namun mereka tetap minoritas. Yang menguasai paling besar adalah orang-orang Hindu yang sekarang telah mulai berani membantai umat Islam seperti pekerjaan nenek moyang mereka terdahulu. Dan mudah-mudahan nanti dari tengah-tengah umat Islam muncul Mahmud Ibnu Sabuktakin yang baru, Mahmud Ibnu Sabuktakin yang berhasil atau yang berpikir untuk menyelamatkan umat Islam di India yang sekarang sedang ditindas habis-habisan oleh orang-orang kafir Hindu di sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita tersebut, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat dan menerima seluruh perjuangan Al-Imam Mahmud Ibnu Sabuktakin dan mengumpulkan kita bersamanya insyaallah di akhirat kelak. Demikian, wassallallahu wasallam baraka ala Nabi Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.